Secara teori kedokteran atau psikolog, saya jadi gila dari tulisan saya. Saya kecewa, habis dirempah hangat, masalah keluarga, merasa dikhianatin. Kalau kamu jual pasti gue beli. Terus. Lu tabuk, gua tabuk. Nah, Lu dia tabuk. kok. Aku toko foto lu sama lu. Dan saya tensi 80-50 turun. Udah psikolog, dia bilang harusnya bapak itu gila. Kok nggak gila? Nah itu saya bilang itu buat saya itu secara mistik anugerah Tuhan saya selamat bisa berbalik. Wah lu mesti bersyukur kalau lu nggak masuk penjara kemarin, mungkin lu nggak ada kehidupan hari ini. Halo Pak. Di tahanan di Makobrimob kita temukan masa itu. Oh. Ya. Itu ketika saya bisa menerima dan memaafkan para penguasa yang melanggar konstitusi, yang merobohkan konstitusi, taat kepada konstituen tapi melanggar konstitusi. Ada pejabat bersumpah untuk menegakkan konstitusi dan putusan keadilan bukan putuskan oleh segerombolan orang, tapi berdasarkan hukum dan fakta hukum. Nah itu bagi saya itu magical moment itu. Kenapa saya magical moment? Secara teori kedokteran atau psikolog, saya jadi gila dari tulisan saya. Saya kecewa, habis dirempah hangat, masalah keluarga, merasa dikhianatin. Dan saya tensi 80-50 turun. Udah psikolog, dia bilang harusnya bapak itu gila. Kok nggak gila? Nah itu saya bilang itu buat saya itu secara mistik anugerah Tuhan saya selamat bisa berbalik. Ketika saya bisa memaafkan dan menerima bahwa semuanya terjadi tanpa seizin Tuhan nggak mungkin terjadi. Maka saya terima. Pasti ini untuk kebaikan saya. Nah saya kira itu momen yang penting untuk saya berbalik. Dan saya jadi belajar. Kalau nggak tuh saya nggak bisa terima. Saya kan orangnya kan kalau kamu jual pasti gue beli. Terus. Lu tabuk, gua tabuk. Nah, dia kok. Aku toko foto lu sama lu. Saya bilang mau minta takut itu kalau jangan berantem lu mau mati bareng ya kok oke aja. Kita lihat aja siapa masuk surga masuk neraka. Kita tungguin. Emang gue takut sama lu. Akhirnya gitu. Itu magic moment yang dalam hidup saya ya. Makanya saya ditanya orang, mau nggak kalau tuh dia bisa putar balik? Kamu bisa menghindari kejadian itu, kamu mau pilih nggak? Enggak, saya pilih yang sama. Oke. Karena saya mendapatkan di situ sesuatu yang baik. Bahkan ibu saya pun bisa komentar, wah lu mesti bersyukur kalau lu nggak masuk penjara kemarin, mungkin lu nggak ada kehidupan hari ini. Itu ibu saya yang nilai, ini orang lain yang nilai gitu ya. Lu nggak mungkin. Nah itu sesuatu yang menarik gitu. Ya kadang-kadang kita nggak ngerti perjalanan hidup ini ya. Tapi memang faktanya begitu. Tapi ibu saya juga bilang, lu kalau nggak putusin nikah, banyak keluarga lagi, mungkin lu nggak pada hari ini juga. Saya nggak butuh rumah kan, saya numpaknya teman banyak orang kaya, teman banyak kok. Saya host semua di apartemen ini semua. Tapi itu lama-lama jadi tua, jadi rusak gitu kan. Nah itu momen yang saya juga mulai mengerti. Misalnya contoh itu, oh dulu kalau kita bilang ini air putih, ibu bilang ini whisky atau arak, gua ajak lu debat sampai maghrib sampai besoknya gua ajak lu debat, gua ajak lu benerin lu bego amat masa nggak ngerti. Nah kalau sekarang ngotot gitu apa yang saya tak ngerti, ya udah mau lu terserah lu pusing amat. Ya menurut saya pencapaian terbesar saya, ya saya jadi belajar mengetahui siapa saya sebetulnya. Kalau setelah itu saya pikirin, nah dia pencapaian terbesar dalam hidup saya. Dalam belakangan saya pikir yang terpenting dalam hidup ini
Bukan sukses jabatan atau uang atau apapun. Bukan juga kesehatan. Tapi kita bisa ada waktu ngomong-ngomong sama roh kita, being kita, sama pencipta kita. Ada waktu. Saya kira itu pencapaian yang paling berarti dalam hidup saya. Makanya saya setiap pagi itu, ya saya senang dalam hidup ini. Setiap pagi bangun, saya sadar satu hari berkurang hidup saya. Tapi saya nggak pernah pikirkan itu. Kita juga nggak pernah pikirkan itu secara umum. Tapi setiap pagi saya bangun, saya ada waktu ngomong-ngomong dengan pencipta saya. Jadi ada tuntunan firman Tuhan, kasih saya iluminasi. Yang saya lakukan, ya mungkin 30 tahun yang lalu sudah lakukan. Sekarang saya pikir itu pencapaian yang paling berarti. Kalau dari sisi fisik, terus saya nggak tahan berlutut gitu lama. Untuk duduk kayak orang Jawa gitu. Pantat bisa nempel ke kaki. Terus saya nggak bisa. Nah sekarang saya bisa capai itu. Saya bisa duduk lipat itu, duduk di kaki itu, untuk ngomong-ngomong, untuk renungin semua buat hidup saya gitu ya. Nah itu saya kira itu pencapaian yang paling berarti buat saya. Nah, kunci suksesnya aja, secret of successnya seperti apa? Bisa di-share ke kami, Pak. Kunci sukses. Disiplin. Disiplin, pasti banget itu disiplin. Jadi selain disiplin, kamu mesti apa ya, punya fondasi kayak dasar konsep yang harus Anda pegang sebagai prinsip. Apa prinsip yang utama? Anda mesti ngerti nama baik lebih berharga daripada segala-galanya. Ini dasarnya. Yang kedua, bertindak itu mesti gunakan nurani. Yang ketiga, semua putusan kamu itu harus bisa menguntungkan sebanyak mungkin orang. Sekitarnya. Ya, stakeholder lah kata kamu. Oke. Nah, kalau kita bangun empat fondasi, yang keempat, kita jadi orang itu harus gunakan perspektif yang benar lihat orang. Nah, ini selalu harus fisik, etika harus kita pegang nih. Disiplin kita pegang, jangan terpengaruh apa-apapun. Dan lebih penting lagi buat saya, orang harus mau saat teduh setiap pagi sebelum mulai. Jadi kalau kamu tanya satu kalimat, tindakan, gimana supaya bisa sukses? Persiapan yang paling penting untuk sukses adalah menyediakan waktu pagi-pagi sebelum Anda memulai segala itu dengan saat teduh. Saat teduh Anda meditasi diri Anda baca firman Tuhan yang keyakinan Anda. Itu akan membuat kita itu tahu siapa diri kita, tahu siapa pencipta kita, dan tahu tujuan apa kita ada di dunia ini. Itu sih menurut saya. Jadi yang bikin batik ini itu adalah Hakim Agung legendaris China, Jasbong. Yang ini adalah kisah Salomo, Sulaiman, yang bijak. Waktu ada dua pelacur datang, mana anak asli, mana anak yang nggak asli, dan dia mau gelar. Jadi si orang ini, dia taruh ini, saya di antara dua itu. Punya dua sifat itu dia. Dia waktu saya masuk, dia bikin ini sampai dia nangis. Dia bikin ini, lalu ini kemarin baru pulang nih, di pameran di Singapura dipinjam. Ada 6 bulan atau 7 bulan kali? 6 bulan. Dipinjam di Museum Peranakan di Singapura.